Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Milenia Ridwan dari kelas X6E. Di sini saya akan menjelaskan beberapa judul dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional, ekspor impor, dumping, proteksi, dan tarif. Kebijakan ekspor dalam perdagangan internasional diantaranya diskriminasi harga, pemberian premi atau subsidi, politik dagang bebas, dan larangan ekspor. Kebijakan impor dalam perdagangan internasional yaitu pengenaan bea masuk atau tarif, kuota impor, pengendalian devisa, kebijakan substitusi impor, dan devaluasi. Kebijakan dumping. Dumping adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan barang ekspor lebih murah daripada harga di dalam negeri. Cara ini dapat dilakukan bila pasar negeri dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintah. Kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh dan persaingan impor. Kebijakan tarif. Kebijakan tarif adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri. Yang kedua, kerjasama bilateral. Manusia tidak akan bisa hidup mandiri tanpa ada campur tangan orang lain. Setiap manusia pasti akan hidup bermasyarakat, meskipun hanya dengan beberapa orang saja. Adapun beberapa tujuan kerjasama bilateral antar negara yaitu untuk memasarkan produk antar negara ke negara lainnya. Yang kedua, untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. Yang ketiga, untuk memperoleh investor untuk kemajuan perekonomian suatu negara. Yang keempat, untuk memperoleh ilmu teknik militer yang lebih maju. Manfaat kerjasama bilateral adalah menambah keuntungan negara. Yang kedua, mempererat hubungan antar negara. Yang ketiga, memasarkan produk dalam negeri. Dan keempat, mudah mendapat pinjaman keuangan. Yang ketiga, geopolitik. Secara khusus, geopolitik adalah metode analisis kebijakan luar negeri yang berusaha untuk memahami, memprediksi, dan menjelaskan perilaku politik internasional dalam variabel geografis. Geopolitik Indonesia. Geopolitik berasal dari dua kata, yakni politik dan geo. Geo berarti bumi, politik berarti kesatuan masyarakat. Geopolitik bisa juga disebut dengan wawasan Nusantara. Contoh kasus geopolitik Indonesia, konflik antara Indonesia dan Malaysia. Negara ini, yaitu negara Indonesia dan Malaysia, sudah seringkali mengalami ketegangan dalam beberapa masalah konflik, antara lain konflik kebudayaan, sosial, dan batas wilayah teritorial. Konflik kebudayaan antara lain, pihak Malaysia mengklaim bahwa batik, reok Ponorogo, dan angklung dan lain-lainnya itu merupakan kebudayaan asli mereka. Yang keempat, saham internasional. Definisi saham. Saham adalah satuan nilai atau pembukaan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham dengan imbalan uang tunai. Jenis saham. Adapun dua jenis saham yaitu saham biasa atau common stock. Definisi saham biasa adalah saham yang dapat diklaim berdasarkan profit dan loss yang terjadi pada suatu perusahaan. Jika dilakukan likuidasi, maka pemegang saham biasa akan menjadi prioritas terakhir dalam pembagian dividen dari penjualan aset perusahaan. Yang kedua, saham preferred atau preferred stock. Saham preferred adalah saham di mana pembagian labanya tetap, dan ketika perusahaan mengalami kerugian, maka pemegang saham preferred akan diberikan prioritas utama dalam bagi hasil penjualan aset. Yang kelima, IMF dan World Bank. International Monetary Fund adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dalam menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara.
IMF memiliki 3 fungsi yang berperan dalam pencapaian dan tujuannya. Yang pertama, pemantauan yang diartikan sebagai tanggung jawab mengawasi sistem keuangan internasional. Yang kedua, peminjaman, yaitu diartikan sebagai institusi yang memberikan pinjaman kepada negara-negara yang mengalami kesulitan. Dan yang ketiga, bantuan teknis dan pelatihan. Yang keenam, organisasi internasional. Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang terdiri dari beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan tata hubungan internasional yang lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Adapun beberapa fungsi organisasi internasional, yang pertama, fungsi artikulasi, yang kedua, fungsi norma, yang ketiga, fungsi rekrutmen, yang keempat, fungsi sosialisasi, yang kelima, fungsi pembuatan keputusan, dan yang keenam, fungsi pengesahan peraturan, yang ketujuh, fungsi informasi, dan yang terakhir, fungsi operasional. Adapun macam-macam organisasi internasional, yang pertama OPEC atau Organization of the Petroleum Exporter Countries atau organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi, yaitu suatu organisasi yang tujuannya menegosiasi masalah-masalah terkait produksi, harga, dan konsumsi minyak bumi dengan perusahaan minyak. Yang ketujuh, devisa dan TKI. Devisa adalah alat yang dapat digunakan untuk pembayaran dalam lingkup internasional. Devisa dapat berupa valuta asing, yaitu sejumlah mata uang asing yang sudah diakui secara internasional. Contohnya dolar atau Amerika, yen Jepang, euro Eropa, pound sterling Inggris, franc Swiss, Deutsche Mark Jerman. Tidak hanya berupa valuta asing, devisa juga dapat berupa emas atau surat berharga yang dapat digunakan sebagai pembayaran internasional. Adapun 3 tujuan fungsi devisa, yaitu sebagai alat pembayaran barang dan jasa luar negeri, yang kedua alat pembayaran utang luar negeri, dan yang ketiga alat pembayaran dalam menjalin hubungan internasional. Kedelapan, pandangan internasional terhadap bangsa Indonesia dalam sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pencapaian tujuan atau organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain. Manajemen internasional merupakan kinerja daripada aktivitas-aktivitas manajemen yang melewati batas-batas nasional. Jenis-jenis sumber daya manusia dan organisasi global. Yang pertama, ekspatriat, dan yang kedua, warga dari tuan rumah, yang ketiga, warga dari negara ketiga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.